kabarnya hari ini, Bu Dia? Alhamdulillah baik. Ya. Untuk hari ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik memenuhi tugas calon guru penggerak ya Bu Dia. Jadi saya minta bantuan Bu Dia untuk menjadi guru yang akan saya supervisi. Sebelum supervisi, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bu Dia. Yang pertama terkait tentang pembelajaran. Jadi materi yang akan disampaikan pada siswa kira-kira apa Bu Dia? Ini menginjak bab terakhir, jadi materinya itu materi surat, ya. Ada surat pribadi dan ada surat dinas. Untuk materi surat di sini tentunya ada tujuan pembelajaran ya Bu Dia? Iya, pasti. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai kira-kira apa saja? Tujuan pembelajaran yang dicapai untuk materi surat dinas yaitu peserta didik membandingkan surat pribadi dan surat dinas dengan unsur, bentuk, tujuan, dan aspek-aspek yang ada dalam surat pribadi dan surat dinas. Dalam membandingkan kedua surat ini pasti ada area yang akan Ibu kembangkan. Kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai apa saja? Area yang akan saya capai yaitu siswa dapat menyusun atau dapat menulis surat, ya, karena pada dasarnya sekarang ini sudah era digital. Jadi surat itu untuk siswa ini banyak yang tidak mengenal surat, ya. Misalnya sudah pakai gadget, jadi siswa itu kirim pesannya sudah bukan surat lagi, sudah hanya pakai chat aja sudah bisa menyampaikan pesan. Jadi pengembangan saya, siswa itu bisa menyusun surat dengan baik, entah itu surat pribadi ataupun surat dinas. Untuk mencapai tujuan dan area pengembangan ini, kira-kira strategi apa yang Bu Dia akan siapkan untuk siswa nanti? Seiring dengan ini perkembangan dalam dunia pendidikan, ya, sekarang lagi maraknya pembelajaran berdiskresi, ya, saya menggunakan itu karena dalam satu kelas itu karakter siswa itu bermacam-macam, ya. Ada yang siswa itu visual, ya, terus audio tadi, ya, terus kontekstual, terus ada juga yang kinestetik, ya, kan macam-macam. Satu kelas itu bermacam-macam. Jadi kalau hanya menggunakan satu strategi aja, kayaknya tujuan pembelajaran itu susah untuk dicapai. Jadi bervariasi ya, bervariasi. Ya. Untuk media pembelajaran sendiri apa yang akan Ibu pakai? Untuk bisa siswa itu paham, saya menggunakan satu untuk siswa yang auditori dan yang visual, saya menggunakan ini PPT, ya, dengan pakai LCD, ya. Jadi siswa bisa melihat secara langsung dan juga bisa mendengar bagaimana menyusun atau membedakan surat pribadi dan surat dinas. Bagus ini ya. Untuk yang siswa kinestetik kira-kira apa? Untuk siswa kinestetik ini kan siswa spesial, jadi itunya dia. Iya, jadi dia paham mau mengikuti yang seperti apa. Iya. Kalau untuk yang kontekstual kita sajikan surat, jadi siswa langsung mengamati dengan media surat langsung. Jadi nanti ada 2 jenis surat, ada surat pribadi dan ada surat dinas. Jadi siswa langsung mengamati langsung untuk membedakan surat pribadi dan surat dinas. Wah, cukup menarik ini kira-kira. Iya, pelajaran ini kan sangat menarik sekali. Anak-anak apalagi banyak ketika saya tanya, anak mengenal surat ini, surat dinas, banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak paham. Jadi ada rasa ingin memberikan yang lebih anak-anak biar ngerti, karena kalau surat pribadi bisa mereka dengan temannya, ya, keluarga atau apa, tapi kayaknya untuk digunakan itu jarang kalau sekarang ini. Tapi kalau untuk surat dinas kan untuk masa depan anak-anak juga, ya. Nanti kalau mereka sudah dewasa, sudah
terjun ke dunia kerja, dia mau melamar kerja, dia pasti membutuhkan keterampilan untuk menyusun surat seperti itu. Bagus Iya, sekali iya. Bu Diah ini ya. Sekarang satu lagi Bu Diah pertanyaannya. Iya, baik. Fokus yang akan Ibu capai dalam pembelajaran surat ini apa kira-kira? Materi surat ini ya, materi surat Dina dan surat resmi, karena ini surat itu kan sudah untuk siswa pemahamannya sudah mulai hilang ya, sudah mulai hilang. Jadi fokus saya itu untuk peserta didik bisa membuat surat ya, bisa menyusun surat sehingga mereka bisa mengenal lagi, karena dulu kita itu waktu zamannya kita dulu, kita itu kalau mau ngirim surat kita masih nulis surat dulu, kita masih ke kantor pos dulu ya. Untuk sekarang ini, siswa sekarang ini kan tidak mengenal seperti itu ya. Jadi saya pengen anak-anak itu ngerti seperti apa dulu surat itu digunakan untuk komunikasi jarak jauh sebelum adanya handphone, telepon. Jadi fungsi surat itu seperti apa. Terus anak-anak bisa menyusun surat, walaupun baik itu surat pribadi ataupun surat resmi seperti itu. Bagus sekali fokusnya Bu Diah. Jadi Bu Iya. Diah di sini pengen menggali potensi siswa ya. Iya, betul. Dan surat yang sekian lama hilang Iya, sekarang iya. akan dimunculkan Iya. dalam pembelajaran materi surat pribadi dan surat dinas. Iya. Baik Iya. Bu Diah, terima kasih. Semoga sukses. Ya, sama-sama. Dan saya akan ikut Bu Diah ke kelas. Baik, mari Sekarang silakan. ya Bu Diah ya. Ya, mari Oke. silakan. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasimu. Kita belajar. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Diah membawa teman ya. Ini namanya Bu Eka. Bu Eka ini juga guru bahasa Indonesia. Kalian bisa nanti mungkin kelas 8 atau kelas 9 nanti Bu Eka yang ngajar ya. Bu Eka di sini akan melakukan observasi, supervisi kepada Bu Diah. Jadi dalam pembelajaran ini Bu Diah nanti dinilai sama Bu Eka ya. Bukan hanya kalian yang Bu Diah nilai, tapi Bu Diah juga dinilai oleh Bu Eka. Siap anak-anak ya untuk mulai pelajaran? Ya. Bagus. Terima kasih. Silakan. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini seperti biasa, silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk membaca doa. Stand up please. Say gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before studying, let's pray together. Kalau pagi kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wanda minta tolong untuk mewakili, memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Jadi
Putri Ayu. Ya. Baik anak-anak, selamat pagi. Gimana semangat hari ini? Harus selalu semangat. Ya. Baik, kita pagi ini mempelajari tentang apa? Mana suaranya tentang apa? Tentang surat resmi dan surat pribadi. Tujuan pembelajaran untuk pagi ini bagian-bagian dari surat, ya, baik itu surat pribadi ataupun surat resmi. Bagian-bagiannya dan unsur-unsurnya. Nanti tujuan surat itu untuk apa? Jadi kalian harus paham, ya. Mengerti ya? Oh, 31. Ya. 31 jadi 29 dibagi menjadi 4. Jadi kan 4 kelompok. Ada kelompok visual, kelompok auditori. Baik anak-anak, di sini Budi akan memberikan video, jadi silakan disimak. Ya, untuk yang konteks silakan dibuka bukunya. Untuk yang visual dan auditori, silakan disimak video yang dia berikan ini. Ada surat resmi, ada juga ada surat tidak resmi. Kira-kira bagaimana ya perbedaannya? Cara menyusun surat dan juga kata sapaan serta pronomina. Kemudian dari surat pribadi sendiri adalah bersifat tidak resmi dan berisi tentang masalah atau instansi lain. Nah, bahasa dari surat pribadi ini lebih condong bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Biasanya menggunakan. Baik anak-anak, ini tadi sudah nyampe ke unsur-unsur surat ya. Jadi ada tempat dan tanggal penulisan surat dari unsur-unsur surat itu. Terus ada tujuan surat. Surat itu tujuannya mau dialamatkan ke siapa? Ya. Terus ada salam pembuka. Ada isi surat, ada salam penutup dan ada identitas pengirim. Identitas pengirim itu dikasih tanda tangan. Ya, lanjut. Dengan selamat pagi, selamat sore, atau untuk kalian tujukan perseorangan ke instansi lain. Jadi antar instansi. Jelaskan kan sudah paham ya, kamu kan sudah pintar ya, sudah pintar-pintar ya, ya sudah paham. Jadi sekarang kita ganti biar tidak bosan, ya, biar tidak bosan silakan kalian berdiri semua, ya berdiri ya, silakan berdiri semua. Nanti ketika dia bilang tangan kanan, kamu harus yang diangkat tangan kiri. Ya. Kalaupun dia tangan kiri, kamu harus tangan kanan. Tangan kanan. Tangan kiri. Ayo. Ya. Kanan kiri diangkat sama-sama. Silakan tepuk tangan. Ini yang Bunda sampaikan sudah, ya, sudah diberikan semua. Paham semua? Karena dalam surat itu ada surat resmi dan surat pribadi. Kalau kalian nggak pernah mengenal, sekarang akhirnya mengenal tentang surat. Ini penutup, jadi biar sama-sama tahu. Dia pengen satu dari kelompok ya. Satu dari kelompok kalian untuk menyampaikan hasil dari pembelajaran hari ini. Ya. Unsur surat pribadi ada 8, yaitu Dari pembelajaran hari ini disampaikan oleh temannya. Baik anak-anak, sekarang kita membuat kesimpulan ya. Jadi yang ibu ajarkan tadi apa saja? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Mas Dawa. Pengertian surat,
calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT di SMP Negeri 5 Bangkalan, Jawa Timur. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi pada tugas calon guru penggerak modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu PP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya Ibu Diah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Aduh, ini kok cantik, ada event apa ini? Kok menggunakan baju daerah ini ya? Iya, baju tradisional. Iya, di sekolah kami Bunda, jadi ketika tanggal 24 guru-guru memakai pakaian etnik Madura. Untuk siswanya juga demikian, menggunakan Marlina dan Sakira, ya, seperti itu. Gitu ya. Oke. Kalau di tempat saya ya di provinsi ya, dinas provinsi itu kita hanya tanggal 24. Tahunnya hari ulang tahun Bangkalan tanggal 24 saja. Jadi setiap tahun satu kali. Tapi saya juga menggunakan baju seperti ini juga kalau pas selebrasi P5 dan aksi nyata P5. Jadi seperti itu. Ya. Baik, mungkin bisa dilanjut ya. Okay. Baik Bunda, mohon izin untuk melakukan pasca observasi bersama rekan saya Budi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Budia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Budia hari ini? Alhamdulillah baik. Iya Budia. Jadi kegiatan pasca observasi di sini tujuan saya untuk membantu Budia dalam merefleksikan terkait kegiatan pembelajaran yang telah saya observasi kemarin Budia. Ya. Serta di sini saya akan membuat pengembangan diri terhadap Budia seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan pertama kali yaitu bagaimana perasaan Budia setelah melaksanakan praktek mengajar kemarin. Perasaannya itu bagaimana? Alhamdulillah, mungkin dengan seperti ini ya, supervisi seperti ini bisa semakin mengembangkan potensi saya. Jadi kegiatan semacam ini tuh memang dibutuhkan sekali oleh setiap guru. Kegiatan seperti ini tuh efeknya itu berdampak untuk menggali kreativitas guru seperti itu. Jadi di sini perasaannya senang ya Budia senang, jadi ya. menambah ilmu, dapat menggali potensinya Budia sebagai pendidik seperti itu. Oke. Ya. Baik Budia, selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu dari tujuan pembelajaran Budia kemarin, kira-kira seperti yang Ibu terapkan di modul ajar, apakah tujuan pembelajaran tersebut sudah tercapai Budia? Kalau tercapai 100% belum, jadi 85% ya. Karena dalam satu kelas itu karakter siswa itu kan bermacam-macam. Ya. Jadi kalau siswa itu betul-betul aktif, betul-betul mengikuti pelajaran, insya Allah dia bisa. Tapi ada beberapa siswa kan yang karakternya beda ya dengan yang lain. Jadi tidak begitu menguasai betul materi yang saya berikan kemarin. Jadi karena di situ siswanya bervariasi ya, Budia, betul, ya. Dalam menangkap ilmu juga seperti itu, pasti berbeda-beda. Ya. Nah, menurut Ibu, bagian manakah yang masih kurang dan perlu dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Untuk saya sendiri atau ke siswanya ini? Untuk siswa yang kurang kira-kira apa? Kalau untuk siswa itu ini keaktifan siswa di kelas ya, keaktifan siswa di kelas ya. Karena tidak semua siswa itu cerewet, aktif gitu ya, tidak seperti itu. Jadi ada yang pendiam, ada yang ini hanya fokus saja seperti itu. Kalau itu untuk siswa. Kalau dari saya sendiri dalam mengajar mungkin saya kurangnya di media ajar ya. Media ajar. Apalagi di ini auditor ya. Sama visual. Karena kurang kreatif saya. Dalam membuat media itu saya masih belum kalau sekarang belum canggih kan gitu ya. Sekarang kan sudah banyak gini
ilustrasi apa lah, itu saya masih perlu banyak belajar untuk membuat media pembelajaran itu seperti itu. Jadi tadi itu kemarin itu modul ajar kan sudah berdiferensiasi ya Bu Dia. Ya, betul. Di situ kemarin ada 3 diferensiasi proses, Ya. konten dan produk ya Bu Dia di situ ya. Menurut Ibu bagian mana yang sudah baik dan tetap perlu dipertahankan seperti itu Bu Dia? Yang tetap dipertahankan itu ketika siswa dalam pembelajaran ini kan kemarin saya buat per kelompok sesuai dengan karakteristik siswa ya. Jadi ada yang auditor, ada visual, ada yang konteks seperti itu ya. Dari siswa ini kan tiap kelompok itu aktif kalau sudah sudah nyambung lah, kalau istilahnya sekarang satu server. Itu yang perlu dipertahankan. Jadi nggak ini sama ini visual dikelompokkan sama yang konteks, itu kan nanti nggak nyambung. Yang konteksnya aktif, yang visualnya kurang aktif karena dengan media yang berbeda seperti itu. Jadi di sini kolaborasi siswa ya Bu Dia. Ya, kolaborasi siswa Itu harus tetap dipertahankan. Jadi di dalam pembelajaran kita harus mengelompokkan mereka sesuai dengan minat belajar ya Bu. Iya. Sesuai dengan bakat dan minat belajar mereka. Oke Bu Dia, selanjutnya strategi kedepannya untuk materi-materi berikutnya mau seperti apa Bu Dia yang akan dirancang selanjutnya? Kalau saya pribadi, strategi dalam mengajar saya itu saya lebih banyak model-model pembelajaran yang harus saya terapkan ke siswa. Karena kalau kita ngajar hanya itu saja, itu kan siswa kan bosan, ya. Terus dan lagi tadi media itu penting, karena dengan media itu siswa itu dari yang nggak tertarik itu akhirnya tertarik, kan seperti itu. Jadi strategi Bu Dia ini yang pertama Bu Dia akan membuat model pembelajaran yang bervariasi dan media ajar ya Bu Dia. Iya. Nah, bagaimana cara mengembangkan model ajar dan media ajar seperti ini Bu Dia? Mungkin Bu Dia sendiri sebagai pendidik. Kalau saya pribadi, saya ingin mengembangkan diri. Maksudnya saya mau menggali potensi saya. Ya, menggali potensi saya harus banyak belajar untuk membuat media-media pembelajaran. Sekarang itu. banyak sekali ya diklat-diklat untuk membuat. pembuatan media pembelajaran Iya. seperti itu. Ya. Karena modal guru ya media. Iya. Kalau nggak ada media, kita itu kayaknya berjalan itu ngawang, melayang ya. Betul. Sekarang yang terakhir, harapan Bu Dia sebagai pendidik seperti apa untuk kedepannya? Kalau harapan saya sebagai pendidik itu ya kepingin anak-anak itu bisa lebih baik. Setelah saya mengajar, dari anak-anak yang nggak ngerti akhirnya bisa paham. Kebetulan ini kan materinya tentang surat ya. Surat itu sekarang kayaknya sudah hilang dari peredaran. Banyak anak-anak yang nggak paham surat. Bukan hanya surat pribadi ya, karena materi saya kan surat pribadi dan surat resmi. Kalau surat pribadi aja mereka nggak begitu paham, apalagi surat resmi kan gitu. Kalau dulu zaman kita itu mungkin kalau kita ngirim surat masih kita ke kantor pos, beli perangko, apalagi seperti itu. Anak-anak sekarang nggak ngerti perangko itu apa, itu nggak ngerti gitu ya. Anak-anak itu perangko itu sudah nggak ngerti apa perangko, bentuknya seperti apa itu nggak ngerti. Padahal kalau dulu kita ngumpulkan kecil-kecil dijajar gitu ya, dibuat koleksi kalau dapat perangko seperti itu ya. Tadi Bu Dia waktu di kegiatan pembelajaran itu di tengah-tengah tadi ada ice breaking Bu Dia. Breaking. Yang mana ya? Yang permainan? Oh, iya. Permainan. Ya saya tuh gini ya, kalau ngajar itu kita serius, tapi kita juga harus santai gitu ya. Karena anak-anak kalau serius terus itu materinya mungkin takut nggak masuk. Kalau saya seperti itu, jadi di sela-sela itu saya memberikan permainan, kadang juga nyanyi bareng ya dengan gerak. Sekarang kan sudah macam-macam tuh anak-anak kalau di TikTok gitu ya, gerak-gerak dan sebagainya. Saya berikan gitu untuk biar anak refresh.
biar anak-anak tuh nggak tegang dalam belajar. Sebenarnya ini Bu Dia secara nggak langsung sudah melakukan pembelajaran PSE. Betul Apa lah. itu PSE ya? Itu saya kurang paham. PSE itu pembelajaran sosial emosional Bu Dia. Jadi Gitu di ya. situ tadi siswanya Bu Dia Iya. sudah melakukan pengelolaan diri di situ, Oh, manajemen gitu ya. diri seperti itu, Iya. berkolaborasi. Ini saya harus Ya. banyak belajar nih sepertinya. Iya, betul. Karena mungkin yang selama ini tahu Bu Dia itu pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Iya, di iya, kurikulum Merdeka. saja ya harus dikelompokkan sesuai dengan ininya siswa, karakter siswa seperti itu. Jadi nanti Bu Dia ini untuk kedepannya mungkin juga harus menyelipkan PSE Di modul ya? di Di modulnya modul ya? tapi belum tertera karena Iya, belum iya. belum Iya, mana ya berarti- spontan mungkin ya Bu Dia. Iya. Biar gak Oh, bosen. untuk pembuatan modul memang ya, Berdiferensiasi mohon maaf ya. ya, ini kan baru awal. Iya, Baru awal betul. saya, kalau dulu kan kurikulum 13, sekarang sudah berubah ke kurikulum Merdeka. Ya, jadi masih perlu adaptasi saya dalam menyusun modul belajarnya. Betul. Itu. Setiap pembelajaran saya mesti di tengah-tengah pembelajaran saya mesti ngajak anak-anak untuk main game, kadang biar nyanyi, nggak dan bosen ya, pokoknya Bu Dia. nggak bosen lah, ya seperti itu. Kira-kira Bu Dia ada nggak rencana ke depan untuk ikut pendidikan guru penggerak ini? Insya Allah saya ikut lagi, Oh, karena waktu alhamdulillah. tahap 7 kemarin saya sudah pernah nyoba, ya sudah ikut daftar, Iya. cuman saya nggak lolos. Saya nggak punya sertifikat, karena saya kurang sertifikat, jadi saya nggak bisa lolos. Berapa teman itu yang daftar, jadi hanya 3 orang yang lolos dari SMP 5. Doakan ya. Amin, semoga ya. Doakan bisa lolos. Pokoknya punya sertifikat kayaknya. Terima kasih Bu Dia Iya, atas iya, waktunya. iya, Semoga terima Bu Dia kasih. sukses dan Amin, kedepannya amin, menjadi amin. guru yang menjadi panutan teman-teman seperti itu ya. Terima Dan kasih juga Bu Eka karena dirindukan kegiatan siswa. ini juga untuk sebaliknya Bu Eka bisa menjadi guru penggerak yang hebat. Ya, Bu Dia juga guru hebat dan aktif ini Bunda. Iya, aktif. Iya. Terima kasih Bunda. Ya. Iya. Makasih Bu Eka. Bu Eka ya? Iya, Bu Eka. Wah, ini seru sekali nih. Ini sebenarnya calon guru penggerak. Iya. Sayang masih belum beruntung Bu. Ah, ya, nanti. Insya Allah. Pada waktunya pasti akan. Iya. Insya Allah yang penting kita tetap untuk belajar. Iya, Ya, ya, saya seru sekali ini. Ini saya juga mau nanya. Ngajarnya sama ya? Sama. Iya, satu mapel. Jadi sering sharing di sini Sering Bunda. sharing. Nah, ini kalau yang satu mapel biasanya sering komunikasi ya. Iya. Nah, sekarang tanggapan guru yang lain yang beda mapel bagaimana terhadap Bu Eka? Tanggapan terkait supervisi akademik Iya, atau saya sebagai supervisi CGP? akademik dan sebagai CGP juga. Ya, Bagaimana? kemarin ketika saya berbincang-bincang dengan Bu Dia, beliau-beliau yang memberi motivasi semangat kepada kita berdua gitu. Dan bahkan mereka, oh Bu Dia ini calon ini bagus ini gitu. Karena beliaunya kan aktif gitu di sekolah gitu. Seperti itu Bunda, dan mereka itu selalu mendukung kita gitu, menyemangati, memberi motivasi gitu. Gitu ya. Ada nggak yang ingin tahu gitu? Apa sih yang dikerjakan ya? Oh, Iya, kepo banyak. Saya yang kepo, Bu. Banyak saya Sekarang yang kepo kepo. ya? Iya, Iya. saya yang sering kepo. Bu Eka, ngapain aja? Saya gitu. Iya. Kepo ya? Iya, kepo, dengan- kepo ya. Tugasnya kok kayak banyak saya gitu. Tapi santai. Saya santai ternyata Bu Ekanya. Tenang aja. Ya. Iya. Jadi ada ya tanggapan dari Tapi tanggapannya positif. Responnya baik kok teman-teman itu. Iya. Bagaimana juga dengan kepala sekolah juga? Kepala sekolah juga selalu Iya. mendukung ya. Mendukung, Jadi ya. di momen-momen apa itu beliaunya mau diajak gitu. Ya. Bahkan kan sekarang ini PLT, waktunya untuk kita bisa seperti itu di apa sempat-sempatkan sama Bu Lita. Baik, berarti dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah dan teman-teman juga banyak mendukung ya. Iya. Nah, kira-kira RTL Bu Eka ini gimana untuk kedepannya? Mungkin kedepannya saya ini akan mengarahkan teman-teman mungkin juga memberi motivasi agar beliau-beliau juga mau mengikuti jejak saya. Jadi racun nih. Iya kan? Biar menimba ilmu ke yang lain.
penggerak ini sangat banyak sekali ilmu yang didapat Bunda. Ya, ya, betul. Banyak tantangan. Banyak tantangannya juga. Dan ini satu langkah lagi saya selesai Bunda. Ya Allah, doakan Bunda saya lulus. Amin, Ya, amin. saya berdoa Bu Eka nanti kalau lulus kan ilmunya bisa ditularkan. Iya betul, Iya, seperti itu. Ilmunya bisa ditularkan, teman-teman bisa Iya. menyusul. Menghidupkan MGMP lagi karena selama ini iya. kan belum aktif ya Bunda ya, Budia ya. Ya, ya memang nanti harapannya kan guru penggerak itu untuk mengaktifkan kembali ya. Iya, Kalau ada iya. yang tidak aktif bisa Iya, diaktifkan iya. kembali ya. Iya. Baik, yang jelas sudah ada rancangan yang akan datang, juga tantangan-tantangan yang akan Iya, datang. Yang jelas lebih seru dan lebih wow lagi katanya. Iya. Sehingga teman-temannya biar cepat-cepat kepo gitu ya. Mungkin itu aja ya dari saya Bu, Ya, terima kasih Bu. Pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Demikian kegiatan pasca observasi kami bersama Ibu PP dan juga rekan kami Ibu Diah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berganti. Jangan pernah menyerah, wujudkan mimpimu. Walau berat kau rasa, teruslah berlari. Kejar dan kau raihlah prestasi.